Nah, di sini kami mau bahas, kalian bisa lihat di YouTube ya, Rumah Pesundalan di Amerika, ini full series ya. Dan di TikTok ini kita di sini TV sama dengan Tuhan. Nah, aku terhadap musuh-musuhku selalu sportif. Silakan, mana Herder? Bantulah si Edis tipu atas nama Tuhan kalian Yesus Barabas itu, agar dia menang melawan saya dalam pertandingan iman ini, yang mana Tuhan saya adalah Yesus Kristus, bukan Yesus Barabas. Silakan, Herder kirim sebanyak-banyaknya. Kalian jual tanah kalian, kalian jual rumah kalian, agar jangan sampai kalah, agar kalian jangan kalah malu di hadapan Tuhanku sang penakluk. Aku nggak pernah takut dan tidak pernah khawatir atas ucapanku ini. Silakan kalian semua, sok katul bekatul, keluarkan semua tabunganmu. Henry Tarigan, keluarkan uang tabunganmu, bantu saya distipu itu, agar Tuhan kalian Yesus Barabas itu mampu mengalahkan Tuhanku yang Yesus Kristus. Kita lihat siapa yang menang. Nah, itu yang bisa aku sampaikan toh. Lanjut. Iya, betul. Saya juga waktu itu bilang juga untuk waktu itu kita bahas itu dari mulai bulan 10 ya. Lalu saya bilang ya bulan 9 paling enggak kira-kira dia baru menemukan nih, karena kan itu harus ditanya dulu, kalau bahasa kita lurah, jadi itu pemerintah daerah di sana. Untuk kita mau membangun ataupun kita membeli rumah, ya kan, itu harus dari sana, karena ada beberapa daerah yang tidak bisa, walaupun itu tanah kosong, itu nggak bisa membangun di sana. Jadi nggak semudah itu, kayak di Indonesia kita punya uang, terus kita langsung ambil, kita mau beli, itu nggak. Kalau di sana nggak bisa, dan itu pun paling cepat itu 3 bulan, tapi biasanya 6 bulan. Makanya saya bilang kalau paling dia itu bulan 12, itu baru membicarakan oh kayaknya di sana, tapi belum jadi gitu. Jadi itu mustahil banget, nggak mungkin jadi bulan 12. Ya itu memang tidak akan mungkin, dan itu pun tidak akan bisa. Apalagi ketika sekarang ya ada beberapa donatur yang sudah menarik diri ya kan, itu saya katakan cerdas ya. Tapi ya semoga saja itu nggak cuma isapan jempol. Kadang mereka ini ketika namanya sudah terbuka, sudah terbongkar seperti Gilbert Lumoindong itu kan, supaya tidak terlalu kelihatan mencolok, oh saya sudah menarik diri, itu makanya saya akan bahas topiknya itu tuh. Tangkap Gilbert Lumoindong, ante-ante Sopiatul. Cuma saya yang berani bahas itu. Dari awal udah mau skupasi itu dari tahun lalu. Nah kali itu ini. Tapi memang berani kali kau toh, sempat berani kau sebutkan Gilbert Lumondong itu mendukung si apa namanya tadi itu, sok katul bekatul. Luar biasa. Aku agak tangan. Kalau aku yang kubilang ada seorang pendeta yang dipermalukan sampai cium-cium tangan, itulah yang mendukung sok katul. Tidak aku sebut namanya. Kalau itu langsung, aku nggak tahu beda ya. Nah, silakan. langsung aku sebut namanya, orangnya itu. Ya dari 2024 udah aku bilang itu ante-ante Sopiatul. Dan ternyata dari semua pembicaraan Sopiatul katanya bilang, aku ditelepon sama Gilbert, kalau nggak gara-gara Gilbert Lumoindong, saya udah bahas ini, saya udah ributin ini, tapi saya disuruh udah diam, gak usah dibahas. Pertanyaannya, kenapa seorang Gilbert Lumoindong peduli banget tentang kasus Edis TV dan Sob Bekatul kan begitu, dan bisa mengatur mereka. Tapi itu nanti di topik yang lain ya. Aku keras banget, aku pengen banget itu orang di penjara, si kentong nomor 1 itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Teman-teman, kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah video datang dari channel Rudy Yohanes atau channel Sang Apologet, atau yang biasa dikenal juga sebagai Sang Debaters. Nah, di situ Rudy Yohanes berbincang-bincang dengan PS Sarah, membahas tentang rumah apologet di Amerika. Seperti biasa, rumah apologet yang dikeluarkan oleh Edis Tipu ketika dia menggalang dana, menggalang donasi dengan menipu umat Kristen di Indonesia dengan mengatasnamakan pembangunan rumah apologet di Amerika. Tetapi selalu dikatakan oleh Rudy Yohanes itu adalah rumah apologet Kumpul Kebo, dan dikatakan pula oleh PS Sarah itu adalah rumah persundalan di Amerika. Nah teman-teman, lalu pembahasan melebar menyinggung sebuah nama pendeta besar di Indonesia yang ternyata secara mengejutkan ya, kita bisa mengetahui dari pembahasan PS Sarah beserta Rudy Yohanes ini, satu nama pendeta besar di Indonesia yang ternyata ikut membantu atau mendukung pergerakan yang dilakukan oleh Edis Tipu dan Sob Katul dari Amerika, yang sudah sangat jelas mereka tukang hujat ya, Kristen tukang hujat yang pekerjaannya sehari-hari selalu live streaming membahas agama Islam, membahas Al-Quran dan hadis, tetapi selalu dipelintir-pelintir penafsirannya
demi untuk memuaskan hujatan mereka terhadap agama Islam, maka dibela-belain sampai kabur ke Amerika. Nah teman-teman, obrolan santai tetapi menohok, PS Sarah dan Rudy Iskariot membongkar kisah rumah apologet di Amerika yang kabarnya dibangun dari donasi umat Kristen, katanya untuk misi pembelaan iman, tetapi pada intinya itu adalah rumah pribadi yang akan ditempati oleh Edis Tipu. Nah, dengan gaya santai penuh senyum sinis, mereka mempertanyakan apakah ini rumah pelayanan atau markas ambisi pribadi yang disulap menjadi proyek rohani. Dan yang bikin tercengang, ada nama besar dari jauh yang ikut mendukung. Tetapi untuk apa sebenarnya? Nah teman-teman, tonton sampai selesai, karena kebenaran tidak selalu berada di bangunan megah. Kadang justru hadir di tawa sinis mereka yang muak melihat kesucian dijual mahal. Teman-teman, seruput kopinya, langsung saja mari kita simak videonya. Sebelumnya kita sapa dulu ya, salam semuanya. Assalamualaikum, selamat sore. Kembali bersama kami di sini, saya Sarah dan juga itu di Yohanes ya, sang debaters. Nah di sini kami mau bahas, kalian bisa lihat di YouTube ya, rumah pesundalan di Amerika, ini full series ya, dan di TikTok ini kita di sini Edis TV sama dengan Tuhan. Nah ini itu, aku udah dengar nonton ya, saya udah dengar nonton itu di tempatan Paragi kemarin. Padahal sebenarnya kita kan lebih mengawali ya, tapi di situ ada sesuatu yang lucu aku lihat, aku dengar ya, dimana kan Paragi berusaha untuk mengubah mindset netizen ya kan, membenturkan antara anak Batak dengan netizen, mengatakan sebenarnya kalau ini anak Batak nggak nelpon Edis, nggak ngomong begitu, ini nggak akan terjadi kan, nah gitu kan. Jadi dia untuk membuat image-nya si Edis ini supaya tampak baik gitu loh, memperbaiki image-nya di depan masyarakat. Nah saya melihat ini konyol sekali ya. Dan akhirnya kan usaha si Tan Paragi itu pun enggak menjadi apa ya, membuat itu selesai, enggak juga melindungi si Edis, justru semakin memperlihatkan siapa Edis sebenarnya. Nah yang lebih lucunya ya itu ya, ada statementnya si Yuli ya, ini juga nanti akan kubahas, dan bahkan ada video lagi yang nomor. Jadi aku merasa gini ya, itu kemarin itu sudah dengar ketika si Yuli berkata bahwa dari seluruh orang yang berapologet di dunia ini, saya hanya melihat hanya satu orang, satu-satunya si Edis TV lah yang memiliki 9 buah roh. Perasaannya itu, yang memiliki buah roh, namanya itu buah roh, kan artinya roh, Tuhan itu roh. Itu sebenarnya buah-buah dari Tuhan kan, yang seharusnya dimiliki oleh kita. Mana adalah orang memiliki 9 buah roh? Gimana menurut itu? Dan melihat hasilnya ini kira-kira dari dia mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus punya Tuhan, apakah ini 9 roh itu gitu? Terus tentang bagaimana dia juga menyesatkan banyak orang, ya kan, dengan pengajarannya, terus menyerang orang, ya, menyerang itu juga, memfitnah. Apakah itu bagian daripada buah roh, ya kan? Gimana itu? Awalnya ini sebenarnya seperti apa kok sampai begitu ininya dia? Begitu ininya dia. Oke, aku jelaskan ya. Kalau ada yang mengatakan Edis punya 9 buah roh, ya betul, dia punya roh. Pertama, roh penakut. Lari deh ke Amerika, roh penakut, roh pembenci, roh pendendam, ya yang gitu-gitulah. Tapi kalau dibilangnya berdasarkan Galatia 5 ayat 22-23 itu nggak pantas dia menyandang itu ya. Kenapa tidak pantas? Alkitab mengatakan orang-orang penakut itu akan dimasukkan ke neraka, yang di Wahyu itu ya, sama di apa itu ya. Itu ya. Jadi mana ada orang penakut, 9 buah roh ada di dalam dirinya ya. Yang ada itu kalau 9 buah roh itu pemberani, kayak para rasul. Mereka memang sudah berikrar untuk ya kalau mati martir lah ya. Kalau si Edis kan tidak begitu kawannya, jadi alasan 9 buah roh itu tidak ada itu. Baru yang kedua, mana ada 9 buah roh di dalam dirinya tetapi tidak beriman kepada Yesus yang adalah Kristus itu. Ya, jadi saya di sini menuhankan Yesus Barabas, bukan Yesus Kristus ya. Kenapa saya berani berkata demikian? Karena dia dengan jelas mengatakan bahwa Yesus yang dia sembah itu punya Tuhan. Saya memberitakan tentang nama Yesus. Bagaimana Yesus itu mengajarkan ketaatan kepada Bapa, kepada Tuhan. Banyak orang Kristen nggak berani ngomong Yesus punya Tuhan. Saya yang ngomong Yesus punya Tuhan. Kalau orang Kristen ngomong Yesus nggak punya Tuhan, berarti dia gila. Ya Yesus Barabas lah yang punya Tuhan. Dan bukan Tuhan, ya Yesus Barabas lah yang bukan Tuhan, dan karya keselamatan dia itu dari iblis. Masalah penyaliban, kemudian Yesus berjasa. Oke.
Nah, memang sangat memprihatinkan ketika ada orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di surga. Nah, itu makanya yang saya bilang orang Kristen yang begini. Karena Yesus Barabas kan selamat, nggak jadi disalib, jadi dari iblis ini. Yesus Barabas tuannya si Edisha. Jadi ya, itu yang bisa aku sampaikan sebagai pembuka. Silakan toh, apa lagi toh? Iya, seandainya waktu mulai membukakan pikirannya, ya itulah yang disampaikan itu ya. Itulah 9 buaronya si Edis itu. Betul, luar biasa. Nah, jadi itu, ini kan udah banyak apa ya, bawa nama orang. Tapi saya melihat ya, tapi ini bukan karena saya mengundang itu atau apa. Semua orang pun tahu kita secara denom doktrin kita berbeda ya kan, bahkan itu sangat radikal dalam apa namanya menyuarakan tentang pengajaran Allah Tritunggal, sedangkan saya kan jelas orang pun tahu Yohanes, tapi kita di sini kan belajar berkata iya di atas iya ya, tidak di atas tidak kan begitu ya kan. Kalau yang memang tidak benar ya harus kita sampaikan. Nah, terlepas orang percaya atau nggak percaya, tapi tetap saya akan sampaikan ya, dari orang-orang ini saja yang bernarasi seperti si Francisca yang menyuarakan tentang GBI-nya itu GBI apa itu? Tiberias ya? Kairos. Itu suaranya agak Kairos, kurang bagus, ya, suara itu. Kairos. Kenapa gitu? Kairos. Tunggu dulu, Kenapa suara itu toh? kayak agak kurang bagus. Suara itu kurang bagus. Kurang Coba. bagus. Cek. Ini bagus. Ini bagus ini. Oke. Ya. Nah, jadi namanya GBI Kairos. GBI Silakan. Kairos. Ya. Nah, dari situ saja kelihatan ya bahwa yang dia sampaikan juga tidak benar. Saya juga mendengar narasi dia tentang GBI Kairos di komalnya si Mata Pisau, si The King ya kan, menjelaskan tentang bagaimana proses itu, katanya itu mentilep uang dan lain sebagainya. Tapi dari semuanya pembuktian yang itu sampaikan, ya itu pun sudah saya lihat ya, tidak ada itu membuat nama itu sendiri. Itu hanya sebentuk apa ya, memorial saja. Dan itu bukan sesuatu yang wow bagi saya. Mungkin dia karena ini kejam banget sih TikTok ini. Saya mau pengen banget, gatal banget mulut saya bilang bodoh itu. Tapi kan ada orang bodoh dan banyak orang waktu ini bodoh, iya kan? Jadi mau percaya saja. Kalau kita pergi kemana-mana saja ya, baik itu di jalan-jalan ya ataupun di gedung-gedung, itu selalu ada yang namanya seperti apa itu namanya, batu ya kan, untuk ada tulisan ini diserahkan oleh, atau ini dipersembahkan oleh, ini diwakafkan oleh, itu semua ada ya. Jadi itu bukan sesuatu yang gimana ya, sesuatu yang baru ketika itu melakukan itu, dan bukan berarti bahwa itu kepemilikan itu ya kan. Apalagi seperti yang itu sampaikan itu benar, itu memang real case-nya. Banyak orang mengklaim ketika si orang yang menyerahkan gedung ini meninggal, lalu dia mengata-ngatain, oh ini dari kami yang mendirikan dari bawah, padahal semua orang tahu bahwa itu bukan milik dia dan diserahkan oleh seorang, dan orang itu sudah meninggal. Nah, untuk mencegah kasus-kasus ini makanya ada banyak loh. Jadi bukan itu Rudi saja yang melakukan itu. Nah, itu kan karena saya cerdas lah ya, walau terserah mereka mau bilang empiri, tapi itu memang fakta. Nah, ketika itu sampaikan, ya udah jelas itu perempuan itu, si Francisca itu kan penipu. Jadi kalau dalam hal ini ya, kita harusnya orang-orang Kristen yang mengaku Kristen melihatlah kalau ada sesuatu orang yang bernarasi itu suatu kebohongan kecil saja, sebenarnya itu gak perlu didengarkan, iya kan itu. Nah, gimana itu toh? Si Francisca itu kan mantan anggota dewan ya. Selama dia 5 tahun menjabat dewan, kenapa dia tidak terpikir membangun gereja? Nah, itu dulu kita paham ya. Padahal banyak dana untuk itu, pokir lah, inilah, itulah, dana apalah, macamnya reses lah, dan ini. Dia tidak terpikir untuk membangun gereja. Nah, ketika aku terpikir membangun gereja, sejak awal memang sudah aku bilang sama Pak Pendeta itu, bahwa ini kuserahkan untuk jemaat, bukan untuk Pak Pendeta. Itu harus digarisbawahi. Setelah itu, dalam setiap perjalanan kami dengan pendeta itu selalu kuingatkan, cita-cita saya Pak, bahwa gereja ini betul berbeda dengan GBI-GBI yang lain. Kenapa? GBI di tempat kami ini, siapa pendetanya, dialah pemilik. Saya nggak mau, saya bilang. Keinginan saya ini dinikmati oleh semua jemaat pemiliknya, bukan pendeta. Pada waktu itu mereka masih oke-oke saja ya. Kemudian berjalanlah gereja ini dan sampailah 50%. Ketika kami naikkan kuda-kuda, itu pun masih saya ucapkan di depan orang banyak, bahwa gereja ini milik Tuhan Yesus, yang bisa dipakai seluruh orang Kristen, ya, aliran Tritunggal, seperti dibilang itu tadi, itu Yohanes aku Tritunggal, kita berbeda nggak apa ya, aliran Tritunggal, berhak untuk menggunakan ini, saya bilang. Alasannya kenapa? Karena ini dibangun berdasarkan pemberian dari banyak orang, termasuklah orang Katolik, orang Protestan, siapa-siapa, banyak itu. Jadi semuanya bisa menggunakan. Kemudian, saya minta waktu itu saya berkhotbah 2 kali. Khotbah pertama belum ada masalah, khotbah kedua baru ada masalah. Saya ingat sekali waktu itu saya bilang, ya kan,
keinginan saya setiap hari Sabtu saya akan buat pengajaran Alkitab di situ. Nah, ini beliau langsung maju ke depan, ambil mic dan langsung mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam gereja ini, berbicara di depan ini, kata beliau kan, harus mengikuti semua aturan gereja GBI. Aku diam saja. Untuk pengajaran pun harus sesuai dengan doktrin GBI. Padahal aku bilang, aku kan hari Sabtu, nggak ada urusannya dengan GBI. Aku sendiri kan punya murid-murid di sini. Itu yang mau aku aktifkan ya. Nah, saya teringat di tempat kami ini, banyak gereja-gereja sejenis, baik apa yang beraliran Pentakosta maupun karismatik itu ya. Ketika masih kecil, ini gereja milik kita bersama katanya. Maka bersama-samalah orang itu di dalam itu. Tapi begitu besar, pendetanya mencari gara-gara dengan orang ini. Entah dibuat dia tidak nyaman, entah dibuat dia ini agar keluar dari situ. Dan itu sudah di depan mata saya pandangi semua itu. Ya. Nah teman-teman, siapa sangka ternyata banyaknya aliran di dalam kekristenan ternyata bukan hanya soal berbeda pandangan teologis, tetapi juga berebut tempat ibadah. Gereja yang katanya simbol kasih dan persatuan justru sering berubah menjadi arena tarik tambang antar denominasi. Satu bangunan banyak golongan, tapi yang bisa memakai tentu saja aliran pemilik otoritas. Aliran lain yang ingin memakai gereja yang sama siap-siap dihadang dengan aturan dan klaim historis. Akhirnya bukan lagi soal doa dan ibadah, melainkan soal siapa yang paling berhak atas bangunan itu. Dan ketika masing-masing merasa paling benar, yang muncul bukanlah kedamaian, tetapi perpecahan dan rebutan gereja yang tidak kunjung selesai. Ya. Maka terjadilah perpecahan. Contoh, gereja besar di sini masih Gizi namanya. Itu dulu dibangun dengan konsep kebersamaan waktu kecil. Sesudah mulai besar mereka ribut. Nah itu saya pertanggungjawabkan itu, ributnya bahkan di depan mimbar, tarik-tarikan mik. Gara-gara ada sekolah dibangun tapi sudah beralih fungsi. Namanya tidak lagi nama orang banyak, tetapi sudah nama suami istri atau orang-orang keluarga itulah, gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini hadir di depan mata kami, orang Duri. Baru ada lagi gereja di Subanga, rame-rame orang itu membangun, bahkan pastor kami sekarang ikut membangun. Setelah gereja itu jadi, macam lah dibuat, begini bogono, biar orang nggak tenang. Dan kalau bisa perlu diskors, di ini salah dikit langsung itulah. Jadi saya sudah tahu maksud tersembunyi dari orang-orang ini ya. Karena itu saya trauma mendengar dia mengatakan itu. Oh, berarti ada sesuatu hal yang harus disepakati tertulis. Maka saya buatlah waktu itu masih 8 poin ya. 8 poin ini sering saya ucapkan baik di pertemuan jemaat maupun di pertemuan dengan orang kampung maupun kami berjalan dengan pendeta itu. Malam itu rencananya aku dengan pendeta itu dengan istrinya, aku dengan istriku ketemu di rumah mereka untuk membahas ini. Rupanya pendetanya menyiarkan ini kepada semua jemaat. Termasuklah si provokator Francis Kasinambela, mantan anggota dewan itu, yang tidak ada gunanya bagi GBI Kairos selama dia jadi dewan ya. Datanglah dia. Datang lagi yang lain-lain, ada di itu 2 orang provokator ya, 3 orang lah. Jadi waktu kami di situ berembuk, aku bilangkan, mari kita untuk ganti nama. Karena surat tanah itu masih atas namaku. Kalau atas namaku kan nanti aku mati, istriku mati, anak cucuku kan bisa merongrong orang itu. Aku tidak mau. Jadi harus dibalikkan nama, ya kan? Cuman keinginanku ini wakaf, bukan hibah. Kalau hibah atas nama satu orang, dibalikkannya nama, itu langsung dijualnya pun bisa. Tapi kalau wakaf nggak bisa. Aku sudah pergi ke lurah, bagaimana cara menerbitkan wakaf? Orang kelurahan sudah bilang harus diterbitkan dulu sertifikat wakafnya. Dan tidak boleh wakaf ini dipegang satu orang, harus lebih dari satu. Maka kuusulkanlah dari sejak aku serah terima surat itu, kuusulkan buatlah yayasan. Biar nanti yayasan ini yang memegang tanah wakaf ini, kan begitu ya. Nah, diskusilah kami malam itu, rupanya pendetanya akhirnya terlepas omongan. Dia bilang, saya berharap itu atas nama saya. Rekamannya masih ada pernah saya bukakan ke publik. Untungnya istri saya waktu itu sudah mulai panas, direkam dia. Andai kata rekaman itu tidak ada, betul, saya akan terhina dan ternista di seluruh dunia ini. Tapi untunglah ada itu, itulah pembelaan kami ketika jemaat datang ke sini dengan pendeta itu, kami putarkan. Kalimat ini tidak bisa saya tolerir, saya bilang. Artinya sudah ada niatan. Niatan menurut saya itu niatan yang tidak baik, karena dia ingin memiliki atas nama dia. Ya saya nggak mau dong. Akhirnya itulah terjadi, bla 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 bla. Ya. Satu hari kami lagi di Jawa, si Francisca, aku buat sebuah status, dia komentari menyerang pribadi, ya. Dia menyerang pribadi, urus anakmu, urus istrimu katanya. Jadi aku bilang, kok lari ke pribadi sih Tan? Aku bilang, urusannya apa? Tetap aja nyerang pribadi suami istri lagi. Akhirnya aku jengkel, kue ala pendetanya, tolong ini usir dari situ. Gak sudi aku tempat yang kubangun didiami orang-orang seperti ini, aku bilang. Nah, usir mereka dari situ. Habis itu aku buat
status, keluar kalian dari situ, ya. Pergi kalian ibadah di hotel-hotel, aku bilang. Nah, oleh orang ini di-capture. Dibawanya lah ke jemaat, dibilang, woi kita diusir ini semua. Padahal tidak ada, aku bilang mereka semua. Sudah lebih dahulu, ku WA pendetanya. Harusnya kau pendeta itu bicara. Bukan kita dibilangnya, inilah sama aku. Harusnya kan begitu. Ini enggak dikasih tahu pendetanya. Diam, senang dia kesenangan. Kan? Akhirnya, itulah yang terjadi, orang itu rapat segala macam, bahwa diputuskanlah mereka keluar dari sini. Padahal aku udah bilang, kalian tetap di sini. Biar seluruh biaya aku yang membiayai. Misalnya listrik, air, apalah segala macam ya, kebersihannya aku yang mengatur semua. Bergerejalah kalian sini sampai kalian punya bisa mampu buat gedung sendiri. Ya. Ternyata di situ ada satu orang kaya. Wah, dengan emosi dan gagah berani dia bilang, ayo kita pindah. Biar ku cari tempat. Dicarilah tempat, dapat, kami masih di Jawa. Pindahlah orang itu tanpa permisi sama saya dan istri saya. Jadi siapa yang ngusir? Orang itu pindah tidak permisi sama kami. Ya kami nggak tahu dong. Ya. Tetapi kami dikasih tahu tetangga-tetangga situ bahwa itu sudah pindah mereka dari situ malam sampai malam hari Minggu. Ya saya nggak tahu karena mereka sudah dapat rumah, dibuatlah situ ibadah. Setelah itu dengan orang kaya ini pergilah mereka mencari tanah. Dapatlah tanah ini, sudah di DP lah kalau nggak salah aku ya, ku dengar itu 12 juta. Harga tanah 80 juta. Udah. Nah, si bapak ini mencari tempat ibadah itu, belum sempat dia tempati tempat ibadah itu, rumah itu. Kenapa belum sempat? Orang ini keburu berkelahi lagi antara pendeta dengan bapak orang kaya ini kelahi. Kelahinya apa? Pak pendeta ini pingin tanah itu atas nama dia, mau dilunasi dia, tapi buat atas nama saya katanya. Bapak ini nggak mau. Saya kan sudah bilang, saya lunas dulu. Setelah nanti lunas, baru saya bangunkan, baru ku kasih sama kalian. Ini nggak mau. Di situ aku ketawa. Baru 12 juta aja dari ribut. Apalagi lah yang MM-an, ku bilang. Yang kurasakan juga gitu. Jadi malulah orang kaya ini sama aku kan. Jumpa kami nggak berani lagi dia bicara dan dia kembali ke HKBP. Nggak mau lagi dia di karismatik atau Pentakosta. Itu dia kisahnya, silakan. Dia sangat gak beretika banget sih. Saya juga dengar itu ceritanya ya. Tapi ya bagi Otin yang emang udah dasar penuh kebencian ya kan juga nggak ada sadar. Cuma kalau saya bilang gini, sekarang kan udah makin terbukti nih ya dengan perdebatan-perdebatan si Elia Miron dengan si Edis TV ya kan. Terus PC The King juga sudah mengkomentari itu. Bahkan siapa namanya PC The King itu yang mata pisau mengatakan dia anjing lagi ya kan. Sampai ngamuk si Sophia tuh kebongkar dia cuma babysitter ngaku-ngaku Oxford. Biar dia harkat lagi, iya kan. Nah jadi semuanya kebukti sebenarnya. Cuma ya itulah tetap aja masih ada aja herder-herder di bawah ini ya kan. Nah terus tentang yang mereka katakan apa namanya tentang anak Batak lagi sampai ke bawah lagi Pak Bom juga ya kan. Semuanya diseret-seret gitu. Nah gimana sebenarnya tentang anak Batak ini dan sampai sekarang ada nggak komunikasi dengan anak Batak setelah ini kan udah heboh nih dan biang keroknya anak Batak kan gitu poinnya tanpa lagi kan gitu ini gara-gara anak Batak nih. Kira-kira seperti apa sih sebenarnya kok sampai si anak Batak seperti itu? Tapi itu sebelum itu menjawab ya, kok saya apa ya melihat anak Batak ini ya seperti anak kecil pada umumnya ya ketika minta uang sama bapaknya bilang kan Pak minta dulu uang berapa kau minta ya kan 10.000 lah Pak gitu untuk apa kok banyak misalnya anak kecil ada mau ku beli ya kan nah, singkatnya dikasih bapaknya tapi dia minta lagi sama mamanya lah tapi kata bapakmu udah dikasih nggak ada loh nggak ada benar ya udah berapa minta 20.000 nah diminta lebih banyak udah dikasih mamanya juga tapi ada juga yang mama kayak gitu nggak ngasih sama mamanya karena dia udah dengar dari suaminya nggak ada nah sudah dikasih gitu jadi sebenarnya tipe si anak Batak ini ya kan sebenarnya kan sama itu kan sudah semua uang itu dan lagian kan memang saya pun mengikuti karena pernah saya jadikan konten itu tentang anak Batak ya ketika dia di penjara yang pertama bahkan yang kedua saya pernah berdebat juga di TikTok ini ya sebelum dia masuk yang kedua sebelum yang didatangin ke rumahnya berdebat kami di situ ya kan dia kan langsung bukan lagi menghantam muslim tetapi menghantam wanis membabi buta terakhirnya ujung-ujungnya ke muslim dan apa makin liar lagi karena itu pernah saya bawakan jadi saya mengikuti jejaknya ya kan saya memantau dia seperti apa dan memang saya lihat di situ itu rekening yang dibuka waktu itu setiap itu live itu rekening istrinya saya tahu itu ya kan saya tahu makanya kalau orang yang memang di YouTube kita akan tahu tapi kan orang-orang di TikTok ini kan botol ya kan nggak semua mereka nonton YouTube kan gitu yang botol-botol ini banyak pula gitu loh ya tapi kita kalau orang YouTube kita tahu ya tapi kalau orang YouTube terjun ke TikTok pura-pura nggak tahu memang mereka barengsek ya kan memang sengaja niatnya untuk mengiring narasi opini publik kan gitu. Nah jadi di situ saya memang tahu bahwa itu ke rekening istrinya. Jadi gimana ceritanya kok sampai ya Edis TV tolol gitu kan ketika dia mendengar si anak Batak
ya kan, mengasih tahu sama dia nggak ada, oh aku nggak tahu, nggak ada gitu kan, dia minta sama si Edis kan gitu. Nah kalau memang lah betul ya si Edis TV katanya kan gini, oh jam terbang saya orang lama bla bla, masa dia nggak tahu anak Batak waktu itu bahas topiknya selalu tentang anak Batak itu, rekening yang dibuka itu pendonasi langsung rekening istrinya. Nah lanjutkan itu gimana itu, ada omongan nggak? Sebentar ya, ini ada video. Siap, ada trouble sebentar. Sabar ya. Iya. Iya. Sebentar. Ya, mengenai si anak Batak, sebenarnya saya ini seperti menolong ular king cobra terjepit. Begitu dia terlepas, cuk, dicotok saya. Nah, itulah yang bisa saya gambarkan ya. Tahun 2023, semua orang tahu saya mengurusi dia sampai sidangnya itu ingkrah. Jadi jangan dikiranya pra peradilan, tidak. Yang pertama dulu pra peradilan kami kerjakan, juga sampai ingkrah itu saya kawal terus dan saya biayai perjuangan itu ya, melalui mosi waktu itu kantor hukumnya ya. Nah, yang dulu saya selalu menyantumkan, semua orang tahu itu. Untuk membantu, selalu saya bilang bukan untuk membantu Rudi Simamora, untuk membantu kasus hukum Rudi Simamora, rekeningnya ini. Untuk membantu keluarganya, rekeningnya ini. Semua sudah saya buat. Nah, waktu itu sama istrinya adalah yang tahun 2003 itu mungkin hampir 30 juta lebih ya. Dan waktu kutanya istrinya, iya ada lebih, tapi tidak mau kutanya atau berapa pastinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketangkap lagi dia yang kedua, ya kan? Saya juga tidak pernah mengatakan, ayo kita kumpul donasi yuk untuk kita berikan kepada Rudi Simamora, nggak pernah itu. Tak pernah terucap dari mulut saya seperti yang saya bilang apa? Untuk membantu proses hukumnya. Kalau kalian mau membantu saya, terkumpul hari ini uang 20 juta, saya berangkat ke Medan untuk membantu proses hukum Rudi Simamora. Nah, artinya siapa yang dibantu? Kan saya. Saya ngajak ke penggemar saya dan Pak Bom mengajak penggemar dia untuk juga membantu saya masalah proses hukum. Bukan uang ini mau dikasih ke Rudi Simamora. Tapi oleh hasutan jadi seolah-olah uang ini dikasih ke Rudi Simamora. Dan sialnya lagi, di TikTok ini kan orang-orang baru semua yang nggak mengerti apa-apa. Dan mereka mengira ucapan si Edis itu bernilai benar. Bahkan si Francisca pun termakan ucapan itu. Ada kuliah postingan dia dibuatnya itu kan. Yang tahun 2023 dikirim uang 10 juta. Padahal pengeluaran semua cuma 8 juta 400. Kemana sih saya? Kan dungu dia. Memang pengacara-pengacara itu tidak aku bayar. Memang ke persidangan pengacara-pengacara itu tidak aku bayar. Makanya aku bilang Francisca ini memang dungu on. Gak tahu permasalahan tapi nyap-nyap. Nah, tahun 2023 ya. 2024 terjadi lagi. 2023 juga sama. Ingat itu kan? Waktu itu dia minta bantuan Paul Zhang. Dan dia bilang juga sama Paul Zhang bahwa dia tidak pernah saya urusi. Akhirnya saya ribut dengan Paul Zhang. Nah itulah. Nah, sama kejadiannya. Sekarang pun dia bilang tidak pernah saya urusi. Tidak pernah dikasih uang sepeser pun selama dalam penjara. Padahal penjara yang dia lalui dua. Satu di Polresta, yang satu lagi di LP. Saya hanya, masih ada videonya ya, di Bamtri. Atau di, apa itu ada itu ya. Satu lagi itu. Nah, kalian cari. Saya berhenti tanggal 30 Oktober. Tanggal 30, dia kan ditangkap 17 Oktober, 18 Oktober saya mulai bergerak. 30 Oktober saya stop minta penggalangan dana. Dikarenakan apa? PC The King atau si mata hantu ribut kali munculnya. PC The King atau mata pisau dikatakan oleh Rudi Yohanes mata hantu, sibuk kali muncungnya katanya. Ya aku bilang kau yang ngurusi. Aku stop, berhenti, aku mundur. Kukira dia mau ngurusi, ternyata nggak mau. Nah, sudah saya stop ya. Dan itu saya umumkan, barang siapa masih memberi itu, saya buat untuk membangun gereja. Waktu itu gereja kan masih 50% ya. Nah, berhentilah itu, terkumpullah dana 78 juta. 78 juta itu bukan prok begitu. Pertama 5 juta, baru tambah lagi 1 juta, 2 juta gitu-gitulah terus. Selama 12 hari. Nah, uang itu apakah saya gunakan? Saya gunakan. 7 pengacara saya hadirkan, 1 doktor, 1 calon doktor, yang lain master. Sudah saya hadirkan itu. Apakah mereka masih hidup? Masih hidup semua. Makanya aku bilang, kalau dia mau buat laporan mau silakan, mana saya pernah larang-larang. Nanti 7 pengacara ini kan bisa dihadirkan di situ. Termasuk di situ Dr. Manotar Tampu Bolon. Lumayan terkenal itu dulu ya. Tapi kemarin kok nggak salah aku sudah apa dia dengan Trisakti Uki dari Uki kok nggak salah. Nah, beliau pun sempat komentar. Nggak saya pernah kasih ongkos PP. Akhirnya saya tunjukkan. Ini dia semua, Pak. Kan Bapak minta dari Silangit. Bukan dari Medan terbangnya. Masa lupa aku bilang. Dan kalian bilang dari Silangit ke Jakarta hanya 1.200.000. Berarti PP kan berapa? 24. Ku kasih 3 juta. Terus ada lagi ku kasih apa? Uang saku 2 juta per kepala itu. Apa lagi kurangnya? Semua sudah hotel ku siapkan.
Cuman dia tidak pernah ikut sidang gara-gara diundur-undur terus. Ya beruntunglah Bapak itu ibaratnya, apa ya aku bilangnya, aku keluar banyak tapi belum sempat, sempat beliau membuat apa namanya ya, jawaban atau apa itu. Waktu itu kami yang menggugat, replik lah. Ya kan, polisi menjawab, kami buat repliknya, gitulah ya. Sudah, beliau memang ikut itu, tapi nggak pernah dulu di pengadilan, karena diundur-undur terus. Ya aku nggak punya uang kuat lagi dong mendatangkan mereka. Jadi ku pakailah yang masih dekat-dekat dengan situ ya. Itulah yang ku pakai. Jadi kalau dibilang sadis, ku ocok semua uangnya, kan narasi yang dibangun sadis, uang itu kan ku makani semua. Padahal setelah si Rudi bilang apa? Iya memang ada, aku dikasih di waktu aku di Polresta 1.200.000 dengan 800. Artinya kan gugur semua dalil mereka yang mengatakan 1 rupiah pun tidak ada ku kasih. Termasuk dalil si Rudi Simamora. Itu kan jadi fitnah. Setelah itu ku ingat lagi si Rudi Simamora. Rudi, kau bukan 2 juta ku kasih, tapi 5 juta. Pertama aku datang, ku kasih kau 1,5 juta. Apa kau bilang? Nggak enak minum air di sini bang. Sakit kerongkonganku gini, lengket-lengket untuk beli air. Kasihlah dulu uang, ku kasih 1,5 juta. Yang kedua aku datang untuk rantangan, untuk apa lagi, gatal semua. Terakhir ku gaji 1 juta karena aku bilang aku mau pulang ini, belum tentu aku bisa kasih sidang. Ditunda tundus 3 minggu lah kami di situ ditunda kan. Aku di situ minggu. Kan besar biaya sewa hotel aja udah berapa? Iya betul, itu juga saya tahu beberapa kali itu ditunda-tunda, diundur-undur. Kalau saya waktu itu sih merasa ya memang itu faktor kesengajaan ya, faktor kesengajaan. Tapi memang saya lihat itu memang bagaimana Ito sendiri, memang sempat saya berpikir begini loh, ngapain sih dibela-bela ini apa banget sama Ito Rudi ini, kok mau sih capek gitu. Ini orang nggak pantas dibela, biarkan aja dia mampus itu gitu menurut saya. Karena saya mendengar pun narasinya pun bodoh, ya kan. Geram-geram sendiri gitu loh. Kadang kita pun kalau misalnya berapologet, oke lah kita ngamuk-ngamuk ya kan, tapi data lah gitu loh, akademis. Kalau si anak Batak kan sama sekali nggak ada data ya kan, dia cuma emosi yang parah banget. Nah tapi ketika itu memang saya tahu tuh itu langsung memproklamirkan mulai hari ini, detik ini saya tidak lagi ada urusannya dengan anak Batak. Itu lepas tangan, itu saya tahu ya kan. Dan itu jauh sebelum ada masalah si anak Batak nelpon ini. Makanya saya bingung kalau si Edis memang seperti yang dia katakan, saya jam terbang saya udah tinggi apa gini, gayanya sok-sokan menginjil ya kan, mempermudah penginjilan, mengatakan Yesus bukan Tuhan. Itu kan ketololan. Saya juga pelayanan lebih daripada dia, bahkan saya pernah pengalaman pelayanan beberapa kali di pedalaman. Tetap saja saya pun berapologet pada saat itu. Tapi yang namanya kita orang Kristen nggak pernah lah yang terus menginjil, terus mengatakan Yesus bukan Tuhan ya. Nah begitu. Jadi itu apa ya, memang niatnya menjatuhkan kalau saya bilang sih itu. Seperti ya, tapi memang model mereka kan begitu. Ketika ada orang model Sofiatul dan lain-lainnya, kan memang begitu modelnya. Dia ketika ada orang ini sepertinya menghalangi, dia akan apa ya, dia injak terus dia ke atas. Kira-kira yang kurang berguna, ya kan apalagi ketika Ito mulai tidak seperti dulu aktif dalam berapologet, ya kan. Mungkin bagi si Sok Bekatul dan lain-lain ini Ito tidak lagi menguntungkan dalam menyerang Islam, tidak membabi buta. Nah, dimunculkanlah si Edis ini kan begitu kan, yang dekat-dekat dengan Ito pada saat itu. Dipikir orang akan percaya omongan si Edis karena secara kalian pernah dekat kan begitu. Tetapi tetaplah orang tolol, tidak akan pernah menjadi menang dan tidak akan cerdas. Setan tidak akan segitu cerdasnya sampai semuanya akan sangat sempurna, ya kan. Akhirnya kan jatuh juga ke lubang yang dia gali sendiri. Nah, itu. Kalau itu ya orang-orang cerdas bisa lihat video yang lama. Ito Rudi itu memang menyatakan, kalian bisa lihat itu tanggal bulannya berapa. Dia mengatakan bahwa saya tidak ada lagi urusannya dengan anak Batak. Itu sudah tahun 2023 akhir. Bahkan sebelum si anak Batak itu masuk penjara lagi yang kedua. Ya. Nah, jadi kalau yang kayak gini nih, itu jelas bahwa Edis TV dan semuanya itu memang penipu. Memang mau menjatuhkan Ito Rudi. Ya karena memang Ito Rudi tidak seperti mereka ini menyerang Islam begitu, saudara. Oke, gimana? Lanjut. Itu. Ya, dulu juga saya sudah pernah, itu benar kata itu. Ini waktu kasus 2023 saya juga sudah pernah mengatakan itu gara-gara Simamora meminta bantuan Paul Zhang, dan Paul Zhang membuat drama yang luar biasa seolah-olah saya tidak ngurusi. Padahal saya urusi dia sampai keluar dari penjara waktu itu ya. Kemudian akhirnya saking jengkelnya saya gitu juga, saya bilang udahlah saya tidak ada hubungan lagi, saya tidak mau ngurusi Simamora. Tapi kasihan kawan, di WA-nya saya, Bang bantulah untuk uang rantanganku. Akhirnya oke lah, tapi kau janganlah buat begitu lagi, aku bilang ya. Kau terlalu ngeri kau sama aku bilang. Udah aku bantui kau sampai ingkrah. Bahkan pengacaranya itu aja jengkel juga sama dia. Gak ada dia mengucapkan terima kasih lah katanya. Gak ada itu. Nah, sesudah itu ya marahlah aku waktu sama dia. Oke, aku bantu kau lagi, tapi jangan kau ulangi lagi. Aku bilang iya katanya.
sampai dia keluar itu memang masih ku biayai waktu tahun 2023. Tahun 2024 saya mulai mengumpulkan donasi itu kan Oktober tanggal 18, tanggal 17 malam dia ditangkap, 18 mulai membuat pengumuman. Tanggal 30 Oktober itu saya stop. Dan saya ulangi tanggal 1 November. Berkali-kali itu saya ulangi karena waktu itu saya jengkel sama PC The King. Jadi saya bilang, ya biarkan aja PC The King yang mengurusi, jangan saya bilang. Ya. Nah, itulah yang terjadi pada saat itu. Kemudian banyak isu-isu, wow, nggak ada dia minta izin sama keluarga. Bagaimana ceritanya aku tidak minta izin sama keluarga? Aku bilang sama istrinya, bahkan ketemu muka aku dengan istrinya. Ito, sanggup kau mengurusi Rudi Simamora? Biar ku buat rekeningmu saja di situ. Nggak sanggup. Itu aja lah yang mengurusi suamiku, katanya. Oke. Setelah itu ketemu aku dengan dia di penjara. Masih ada fotonya. Aku tanya lagi sama dia. Dia pun oke. Ya urusilah bang, katanya. Buatlah yang terbaik. Kok ada isu-isu di luar? Nggak ada izin. Bahkan ada dulu yang mengaku-ngaku abangnya. Masuk ke roomnya. Siapa? Waktu itu lupa aku entah Sokatul entah siapa. Hebat pula dia ngomong gini loh. Entah abang yang tadinya. Tai kucing, bantuan sang depan. Nggak ada itu, katanya. Sementara dia nggak ada membantu tahun 2023. Hanya ngomong-ngomong aja dia ke room zoomnya Julius. Ingat kali aku? Ya saya panas-panas itu. Dulu ya? Saya nonton. Tapi itu bukan saudaranya, betul. Itu kayaknya modelnya cuma bilang tetangganya lah orang langsung. Tapi ngaku-ngaku saudaranya. Adiknya itu. Memang betul itu adiknya. Nah, yang mengerti masalah itu lainnya. Lai Sirudi tak pernah komentar. Karena dia tahu memang kami yang mengurusi dia. Adiknya itu tinggi hati kali. Ya kan? Kayak kucing lah Rudiani sukanya pula. Ingat kali aku tuh. Ditunjukkan kawan, bang ini ada mengaku adiknya dia naik ke room siapa lupa aku dia. Ya teman-teman, sempat kita upload juga ya tentang pernyataan dari orang yang mengaku keluarga dari si anak Batak ya, ngakunya adiknya. Di situ bilang Rudi Yohanes tai kucing. Videonya ada di thumbnail yang ini, diupload pada tanggal 17 November 2025. Aku sampaikan itu sama si Rudi Simamora. Kami masih berhubungan ya sama Rudi Simamora terakhir kapan ya? Udah lama sih, mungkin sebulan yang lalu ya. Dia bilang, bang, inilah kalau salahku, ku telepon si Edis. Sudah itu netizen jadi tahu saya nelfon. Habis itu saya disita handphone, dimasukkan ke trap cell. Wah, ngeri kali katanya. Ya aku bilang, kau juga ngapain orang live, kau ikut live? Aku bilang, kalau kau nonton enggak masalah lah, aku bilang kan. Nah, di situ dia bilang, lawan aja lah bang, katanya. Nggak ada urusanku dengan yang mengaku-ngaku saudaraku itu kan, enggak tahu apa-apa itu kan. Tapi kan aku udah malas. Karena orang sudah didoktrin si Edis bahwa aku tak mengurusi Rudi Simamora. Kan itu sangat sadis fitnahnya itu. Ya. Memang orang akan bertanya, kok mahal kali pra-peradilan 78 juta? Itu bukan hanya untuk pra-peradilan. Kan aku ceritakan. Mulai dari perongkosan kami, dari Duri, dari Jakarta, dari keluar kota Medan, bertemu kami di sana, mulai penginapan, makan. Ya tentu uang itu kan memang digunakan untuk itu. Nggak ada ku bayar, pengacara itu nggak dibayar itu ya, pro bono itu. Nol, nihil, nggak ada dibayar. Nggak ada, tujuh-tujuhnya itu nggak ada dibayar. Cuman ya sebagai orang yang kita menggunakan jasa mereka, masa kita suruh mereka membayar hotel sendiri? Iya, mana mau orang itu? Betul. Ada ucapan terima kasih. Sementara ada dana yang kita kumpulkan. Betul. Maka akomodasinya, transportasinya, semuanya, bahkan kalau berak pun dia bayar, aku bayarkan. Itulah kesepakatan kami. Penting orang itu jangan sampai untuk rokok pun harus beli. Jangan uang mereka. Kalaupun ada itu karena mungkin aku nggak di situ. Tapi itu selalu kusuplai. Setiap pergi per hari sekian. Uang saku ada aku kasih ya. Jadi orang-orang ini kan nggak ngerti. Makanya pernah Amin Wijaya bilang, kalau 78 juta udah akomodasi transportasi di situ, itu pengacara nggak dibayar. Ada yang bilang dibayar. Akhirnya bilang si Amin, kalau dibayar ratusan juta lah itu. 7 orang itu dikali 15 aja udah berapa? 105 juta kata si Amin lah. Yang benar aja kalian. Tapi orang-orang ini kan namanya juga apa ya? Nggak mau tahu orang ini. Lucu. Bahkan gini, silakan toh itu dia. Saya potong dulu. Saya teringat itu waktu dari mulai kasus MKJ saja pun, bahkan anak Batak, itu Paul Zhang terang-terangan dia bilang, ini saya potong langsung ya, dia langsung terang, karena kan untuk ini butuh dana ini, nggak mungkin keluar dari uang saya, uang capek, jadi dia langsung memotong, dan itu terang-terangan. Dan lucunya, orang kok nggak komplain gitu loh. Ya ketika datang hal ini kan hal yang sangat wajar, ya kan, seperti yang itu katakan itu udah tidak dibayar, ya kan. Coba bayangin, satu pengacara, dan itu bukan cuma hitungan 1 bulan loh kasus anak Batak itu, sebelum dia dijatuhin putusan pengadilan, ya ada banyak pending dan ada berapa kali datang, terus udah gitu bilangnya di cancel, ya kan, ditunda sidangnya, itu berkali-kali loh. Tapi orang ini memang bodoh itu, orang ini nggak ngikutin, tapi ya asal comor, ya betul yang itu bilang itu.
memang anjing itu, herder itu nggak punya kepintaran, tapi punya kesetiaan. Karena kalau mereka peduli tentang kebenaran, ya kan, mereka akan cari dari awal kronologisnya. Tapi ini kan nggak, memang mereka sama main congor, ya kan. Kalau dibilang mereka tim hore, ya sebenarnya itu sangat rendah buat mereka sih, ya. Anjing yang berpakaian cheerleaders lebih cocok lagi buat mereka. Iya, nah itu tentang hal itu. Jadi itu sudah sangat wajar ya, karena nggak mungkin juga kita minum apa gitu, nggak ada lah yang namanya makan siang gratis. Apalagi walaupun ini capek, itu nggak seberapa loh capeknya. Aku lihat itu dari Ito pernah ke Medan kan? Pernah. Nah, sekali makan di sana bakmi berapa? 45.000, 40.000. Medan, Karena ya. mengandung B2, enak-enak kali makanan kan? Pikir orang itu makan 10.000, yang benar aja kalian bilang. Ala di PPK aja yang serba nasinya nggak dibayar, itu satu porsi untuk babi yang porsi besar itu harganya 60.000 loh. Yang sedang 45. Aduh, makanya orang ini ya itu, karena memang orang apa ya, kalau saya bilang gini ya, Edis ini sama Sofiatul, ini orang marketing, saya bilang, orang yang sangat ngerti marketing, bagaimana mereka menjual Yesus ya kan dengan harga tinggi. Nah, tapi dia melihat pasarnya ini bodoh. Orang-orang yang membeli ini kemasan Yesus ini bodoh. Mereka sangat tahu melihat pasar. Apa yang mereka pasar butuhkan, ya mereka sajikan itu. Mereka ini kan memang suka yang memang berantem, yang memang mungkin selama ini ingin menjatuhkan itu kan begitu. Tapi nggak punya cara. Gimana caranya? Ya itu saya bilang. Mereka melihat pasar, udah jadi dikemas. Tapi kalau orang cerdas akan tahu mana yang benar. Simple banget kok, gampang kok untuk mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Ya kan? Tinggal lihat. Ini kan kasusnya dari anak Batak, terus udah gitu tentang Ito. Terakhir itu Ito menangani anak Batak kapan? Kan itu tinggal dihubungkan, sebenarnya gampang banget loh, nggak belat-belit begini, ya kan? Nah, jadi terakhir itu berarti sudah lama ya, udah setahun nggak ada komunikasi. Nah, kalau saya bilang ya tentang keluarganya yang ngaku-ngaku saudaranya itu tadi bicara atas nama Batak, alah kita tahu lah, Ito, kita orang Batak ya. Ini memang sifat jeleknya dari kita, misalnya gini loh, memang nggak semua, tapi ada banyak, apalagi dia di Parhuta sana kan. Modelnya si anak Batak ini juga kayak si Pangkaron, dari mukanya bisa kita lihat loh, ya kan. Kita banyak orang-orang model muka Batak, tapi muka anak Batak kita memang anak Batak, tetapi ketika melihat anak Batak ini memang kelihatan banget loh, jubulnya kelihatan, yang nggak bisa dibentuk diomongin kelihatan, udah gitu si Pangkaronnya kelihatan. Ya kan, nggak tahu terima kasihnya pun kelihatan. Banyak kok kita orang Batak yang nggak tahu terima kasih, makanya kita malas membantu keluarga kita, kadang kan udah bantu nggak tahu terima kasih. Nah, ini ketika misalnya anak Batak ini ditolong, kan nggak mungkin anak Batak ini membagi-bagikannya kepada keluarganya, itu satu. Karena pertama, dia pun bukan orang mampu, orang yang susah, tiba-tiba terangkat hidupnya, nggak mungkin dia mau berbagi. Nah, ketika ada yang orang keluarganya ini mungkin dibantu sedikit atau tidak dibantu, terus tiba-tiba melihat ada kesempatan nih dibayar, ya kan, sama orang Edis TV ini, untuk berbicara atas nama Edis TV, untuk menjatuhkan itu, ya dia sangat bisa sekali, ya kan. Jika Edis TV Sofiatul bisa membayar orang untuk menghujat Islam, apalagi untuk berkesaksian palsu, dia sangat bisa loh. Itu yang pertama, ya kan. Ya teman-teman, drama internal di kalangan anak-anak Teos ternyata jauh lebih panas daripada perdebatan dengan pihak luar. Ironisnya, kelompok yang paling lantang menghujat agama Islam justru sering terlilit konflik paling brutal di dalam internal kekristenan sendiri. Mulai dari rebutan gereja, siapa yang paling berhak atas bangunan yang katanya rumah Tuhan, lanjut ke rebutan donasi karena rupanya berkat surgawi tidak cukup tanpa aliran dana duniawi. Belum lagi seni saling menjatuhkan, berebut siapa paling suci sambil memperlihatkan sisi gelap diri sendiri. Lidah yang gemar mengkoreksi agama lain pun berubah menjadi bumerang. Internal kekristenan justru malah terpecah belah, berkeping-keping, penuh drama, fitnah, dan ironisnya semua berlomba mengklaim akulah yang paling benar. Pada akhirnya perpecahan itulah yang menjadi tontonan paling tragis, bukan lawan dari luar yang membuat mereka goyah, melainkan pertikaian sesama saudara seiman yang tidak kunjung padam. Terus yang kedua, kalau memang mereka tahu itu memang biang kerok dari hal itu dan memang ada memakan uang, kenapa mereka nggak menghubungi istri si anak Batak saja untuk speak up? Nah, itu sebenarnya kuncinya. Kalau orang mau pintar, melihatnya di situ. Karena kunci yang paling benar itu sudah pasti kesaksian dari istrinya. Tapi istrinya kan nggak ada. Kenapa harus saudaranya? Harusnya orang kan tanda tanya gitu kan itu. Berarti itu kesaksian palsu. Itu sih. Silakan itu. Inilah analisa dari Ito Sarah yang sangat jitu. Kenapa istrinya tidak pernah speak up? Karena istrinya itu bertemu kami langsung dan aku kasihi mereka, aku sayangi keluarga mereka, aku buat semampuku untuk menyejahterakan mereka dengan kondisi si Rudi Simamora di penjara. Saya masih punya foto loh. Bagaimana saya ajak orang itu ke hotel bintang 4.
Bukan artinya aku nggak ikut ya. Mereka itu yang pergi ke hotel bintang 4, ku bayarkan hotelnya, ku kasih ongkos 500.000 dari rumahnya ke hotel itu. Padahal kalau dihitung itu nggak sampai sih 500.000. Ku bilang apapun yang di situ kalian makan lah. Ku bilang sama istrinya, tujuanku membuat ini agar supaya anak-anakmu nggak jatuh mental. Ku bilang, bapak di penjara, anak kan bisa menderita. Tapi dengan ada ku berbuat begitu, anak-anak ini menjadi tidak sedih tapi gembira. Tapi itulah sayang ya, salah satu anaknya kan meninggal, yang dua yang pernah ku ajak ke hotel itu ya, yang ku biayai pergi ke hotel itu. Nah, setelah itu jumpalah kami tahun 2004 dengan istrinya. Kami layani dengan baik kok. Beli nasi untuk si Rudi sama Mora, mau dibayarnya jangan itu, ini uangnya. Pokoknya apapun dibuat, ini uangnya. Bahkan kami makan setelah habis kami urus masalah, kami kan kumpul rame-rame makan di Olah Kisat. Kalau di Medan itu terkenal di BPK Olah Kisat ya. Sekali makan kami berapa orang? Ada mungkin 10 orang. Sekali makan 700.000. BPK yang dimakan 10 orang. Pakai sup, pakai jus, pakai ini. Nggak mungkin aku bilang, pakai air putih semua. Yang benar aja lah. Ya. Dan istrinya ada di situ. Lainnya ada di situ. Jadi apalagi yang nggak terbuka? Makan kami semua sama-sama makan. Nah ini orang nggak banyak tahu. Tapi hanya mendengar harus asutan Syedis, semua termakan. Makanya aku bilang Syedis ini berdosa kali sama aku. Makanya aku tantang dia. Dia menantang aku. Kalau rumah apologet nggak selesai Desember, dia lompat dari Monas. Jadi aku bilang sama penggemarnya, segera kalian kumpulkan dana agar Syedis bisa membangun rumah apologet itu. Kalau tidak, dia janji mau lompat dari Monas. Kita tunggu sampai akhir Desember. Kita lihat, Tuhan Yesus yang mana yang melindungi kami? Kalau saya mengakui Tuhan Yesus Kristus, kalau dia mengakui Tuhan Yesus Barabas, sekarang saya melaga Tuhan dengan Syedis. Apakah Yesus Barabas akan melindungi dia, ataukah Yesus Tuhan Yesus yang kuimani yang melindungi aku dalam perseteruan ini? Puncaknya nanti tanggal 31 Desember. Kita tunggu. Saya nggak pernah takut laga Tuhan. Sama Uclim dulu juga saya laga Tuhan, nggak ada yang berani sampai hari ini. Cuman saya lah satu-satunya pendebat yang berani laga Tuhan terhadap Uclim. Saya bilang, kamu naik, saya naik. Kau doakan saya mati, saya doakan kamu mati. Kita buktikan Tuhan siapa yang melindungi siapa. Sampai hari ini tidak ada Uclim satu pun yang berani naik. Ya, Rudi Yohanes mau melaga Tuhan katanya, padahal Tuhannya sendiri kalah dengan Tuhannya umat Islam ya. Karena apa? Tuhannya si Rudi Yohanes ini dibangkitkan oleh Tuhannya umat Islam. Kalau Syedis mana berani begitu? Kalau saya, ya, enggak. Titik, enggak ada belok-belok kiri kanan. Saya sama dengan Ito Sara ini pun, ya, enggak. Sekalipun dia keluar kata yang maaf ya, saya pun mengatakan, vulgar kali itu ini. Tapi itulah karakter dia. Enggak mau dia pakai topeng. Kecuali pakai wig itu. Enggak kan? Pakai wig ini. Oh, pantasan jadi kayak Barbie. Biar lebih mudah. Oke. Jadi, kawan-kawan, mengenai Rudi Sumawora itu udah clear. Dan sangat sudah terang benderang, sudah jelas. Saya ketemu istrinya berapa hari kami ketemu. Sidang ditunda kami ketemu, pergi ke PN kami ketemu. Sidang itu ditunda 2 kali. Kan per minggu, harusnya kan kami datang ini sekarang ini. Kami urus administrasi. Ditentukan minggu depan, berarti kan ada 2 minggu kan. Diundur minggu depan lagi. Diundur lagi minggu depan, sebulan lebih. Barulah kami sidang. Sidangnya seminggu. Paslah sebulan. Tidak mungkin aku di sana sebulan terus, berapa besar biaya. Udah hebat aku di sana lebih dari 7 hari. Habis itu pulang kami. Itu pun pulang aku karena istriku pingsan di sekolah. Pernah nggak herder ini berpikir, ketika aku pergi berangkat dari rumahku, aku meninggalkan anak istriku. Kalau ada apa-apa dengan anak istriku, kemana orang itu minta tolong? Rumah kami ini jauh dari rumah sakit. Jauh dari pasar. Cobalah kalau berotak semua herder-herder Syedis. Makanya aku geram. Mengapa orang ini hanya memiliki keoonan? Isi kepala tak ada, tapi kesetiaan punya. Coba berpikir. Makanya aku bilang, masih ada waktu 8 bulan lagi si Rudi Sumawora penjara, suruh si Syedis berangkat ke Medan mengurus. Kalau tidak, pilih tunjuk 1 orang perwakilan, suruh berangkat ke Medan. Di sana dia selama 10 hari mengurus Rudi Sumawora. Kalau sanggup. Gak ada yang sanggup. Bahkan Rudi Sumawora cerita sama aku, ada orang datang menjenguk dia di penjara. Sudah, orang ini mau memenjarakan aku. Dia mau minta kuasa dari Rudi Sumawora, tapi nggak dikasih Rudi Sumawora. Aku bilang, sebelum kau penjarakan aku Rudi, tolong kau nak sama orang yang itu, mau nggak dia mengurusi kau dalam waktu 8 bulan lagi ini? Apa kata Rudi? Nggak mau dia bang. Berapa rupanya kau didonasikan? 4 juta. Siapa namanya? Meliala. Aku lihat dari apanya itu, penting inisialnya Meliala. Aku bilang, daripada kau memenjarakan aku Rudi, lebih bagus kau suruh dia mengurusi kau 8 bulan lagi. Kalau dia sanggup, nggak ada yang sanggup.
Termasuk Syedis, sanggup nggak dia nggak sanggup. Bahkan Rudi Simamora minta bantuan 15 juta, apa kata Syedis? Pinjamlah kolek. Gitu. Syedis ini kan bekas rentenir ini waktu di Lampung. Masa disuruhnya si Rudi Simamora minjam uang? Kalau minjam uang bisa. Orang Kan bilang gila koperasi. itu. Kalau ditolong nggak mau. Orang bilang koperasi. Iya, Dia koperasi harian tuh. iya koperasi. Harian tuh. Rentenir berkedok koperasi. Iya, Itu yang bisa ku gambarkan, silakan dok. Iya betul. Ya si Edis TV emang begitu dan saya udah nonton itu suaranya itu, ya kan. Jadi ya gimana ya, bagian kita cuma menyampaikan saja ya kan. Orang percaya nggak percaya ya, tapi bodohnya orang nggak percaya kita. Tapi saya rasa kalau sekarang ini melihat modelnya si Edis TV ya kan, kalau dipikir-pikir mungkin mereka juga yang sudah meninggalkan si Edis ini, kan ada banyak juga yang sudah meninggalkan akhirnya ya, yang memang otaknya cerdas kan gitu setelah melihat pengajarannya. Kan ujung-ujungnya kan akhirnya kita fokus kepada pengajaran si Edis kan, kita menyuarakan ya kan, karena memang seperti yang itu bilang tadi, masalah anak Batak sudah clear, sudah dijelaskan sangat detail, sangat jelas, jadi mereka nggak bisa lagi ngorek-ngorek di situ, terus mereka menjatuhkan tentang pengajaran. Nah saya bilang gini, kemarin itu sangat bagus sekali naik itu momen yang bagus banget. Saya nonton itu, diperdengarkan, memang saya live di tempatnya Pak Bombong ya kan, kita geram semua tuh karena ya bodohnya perkataan Edis, dan itu turun, tetap dia nggak menjawab. Tapi saya menarik sekali dengan jawaban dia waktu itu tanya gini, dulu ingat nggak kau Edis, kau bilang begini, Yesus bukan Tuhan, apa begini, terus dia bilang, dia bilang, waktu dia bilang, kau dari dulu bukan Kristen, dia tetap ngaku dia Kristen. Setelah itu, dia bilang, ya itu dulu, berarti dulu kau bukan Kristen, sekarang kau bukan Kristen, itu ada kalimat begitu ya. Dia nggak jawab. Sama halnya ketika RK bertanya 4 kali ya kan, oh, kau saksi Yehova, benar kau saksi Yehova, kau mengajarkan Yesus bukan Tuhan, dan dia nggak bisa jawab. Kalau kita yang memang dipertanyakan hal itu, kau Kristen nggak? Kau Kristen? Nah kalau memang kita Kristen, kita akan bilang, ya kan, kau Muslim juga dengan mantap. Tetapi ketika kita, ya kan, kita punya sesuatu yang dirahasiakan yang tidak ingin orang tahu, padahal kita sebenarnya modus, kita sedang memanipulasi orang, terus tiba-tiba ketahuan, terus ditanya, dia nggak akan berani jawab. Nah itulah yang dilakukan si Edi. Sebenarnya kalau kita mau belajar psikologi, orang itu ketika dia terjebak dan tidak bisa menjawab, nah apalagi dalam perdebatan, dia selalu bertanya begini, jadi menurutmu, dia nggak pernah jawaban langsung loh, ya kan. Itu waktu bertanya tentang ayat, itu tentang Bapak, itu tentang raja segala raja, jadi menurutmu gimana? Dia nanya itu menurutmu, padahal itu bertanya kepada dia, apa menurutmu? Coba buktikan, jelaskan. Dia nggak bisa jawab. Itu gimana itu? Dalam perdebatan kami kemarin dengan Edis, dia memang sudah kalah telak. Kelihatan dia itu orang yang 2 kali kuliah, 2 kali DO, jadi dia stres. Dia pertama menggiring ke mana? Ku bawa ke pertama Lukas 2 ayat 11 sampai Yesaya 43 ayat 11. Dia sok-sok menjawab. Tapi dia nggak ngerti bahwa di Lukas 2 itu dibilang Tuhan memang tulisannya huruf kecil. Dia bilang kurios, oke. Tapi kan ada kata juru selamat situ. Buka Yesaya 43. Sama juga kalimatnya juru selamat. Dan di situ Tuhannya huruf besar. Dia lari hanya untuk kata juru selamat. Itu adalah Tuhan loh. Nggak bisa, itu nama maksudnya Jehovah. Yahweh, itulah Bapa di surga. Ya itulah itu. Aku bilang, kan ini huruf kecil. Sekarang kita ke sana, merujuk itu. Juru selamat itu bisa nggak kurios? Bisa katanya. Baru tahu aku, manusia bisa juru selamat? Bisa katanya. Entah apa-apa lah. Di situ aja dia sudah kelihatan kau. Baru lari. Ku kejar terus. Dibilangnya kita jangan lari. Dia kan yang lari. Hanya bermanis mulut. Terus kalau udah kepepet, pura-pura dibilangnya, ya saudara-saudara ilmunya tidak ada. Orang dia ilmunya nggak ada. Dia tahu bahwa penontonnya itu herder semua, nggak punya otak. Yang ada hanya kesetiaan. Maka apapun dibilangnya, dia anggap herdernya satu kebenaran. Padahal sudah jelas-jelas salah-salah. Entah apa-apa dibilangnya. Makin ku kejar makin salah, makin ku kejar makin salah. Akhirnya sampailah kami kepada pra-peradilan. Ini pun salah. Pra-peradilan itu kita hanya menyurati hakim karena ada penangkapan yang salah, ada penetapan tersangka yang salah katanya. Ku bilang, nggak malu kau ngomong itu disaksikan dunia ini. Ku bilang, nggak malu, memang dia juga herder, nggak punya otak. Makanya aku bilang, lucu kali kalau dia jelas salah dipaksanya. Nah waktu itu aku kan sudah jadi, adalah kalimat-kalimat yang keras. Nggak setuju herder. Nah, pas aku mau mengaktifkan ini, tuh mate. Ini akunnya itu, yang akun kecil. Mate. Cuman aku banding, besoknya hidup dia lagi. Nah, itulah gambarannya itu toh. Silakan. Iya, ya saya juga dengar itu perdebatan itu, dan dia memframing itu katanya Wanes ya kan. Wah agak palak juga saya ya. Dia selalu membenturkan Wanes. Padahal nggak ada, jauh sekali. Bahkan ada orang yang bilang dia Wanes pula. Wanes, kami
ya itu tahu sendiri, saya itu kan mengkritik juga terjemahan LAI ya dari dulu, tetapi tak pernah saya mengatakan Yesus bukan Tuhan. Yohanes tidak pernah mengatakan Yesus bukan Tuhan, jadi itu bukan manusia, dan itu Rudi ini bukan manusia untuk kalian pahami. Tapi itulah framingannya dia, memang dia itu yang tidak mampu dan dia membenturkan kita kepada netizen yang bodoh, kan begitu. Satu statement viral dari Edis TV yang belum disentuh oleh PS Sarah dan juga Rudi Yohanes, yaitu tentang ketika Edis TV mengatakan ternyata doktrin Tritunggal itu dibuang ke tong sampah. Saya nggak terima itu konsep-konsep Tritunggal itu. Menurut Elia nih, dia diselamatkan nggak? Kalau menurut saya dia diselamatkan. Tanpa dia percaya sama Tritunggal, hipostasis union, menurut saya dia diselamatkan. Ketika dia menyerahkan dirinya kepada Yesus untuk dipimpin, dituntun supaya hidup sesuai dengan kemauan Tuhan Yesus, dia buang Tritunggalnya itu ke tong sampah. Menurut saya dia diselamatkan. Nah terus tapi terlihat dia memang bodoh waktu berdebat dengan Ito, waktu mengatakan ini tentang raja segala raja, siapa raja segala raja, bahkan dia membawakan ayat tentang Nebukadnezar. Seumur hidup kita nggak pernah tahu Nebukadnezar nggak pernah dikatakan raja segala raja. Tapi dia bilang Nebukadnezar juga disebut raja segala raja. Makanya ya, jadi makanya bingung kalau orang-orang yang seperti ini mengajar di Kristenan ya, selain mendongokkan orang Kristen juga menyesatkan. Kalau cuma sekedar dongok nggak apa-apa, tapi kalau disesatkan ya ujung-ujungnya mati. Jadi apa gunanya hidup ya kan? Nah itu tentang hal itu. Bicara tentang kita masuk ke apa lagi, lebih kepada rumah apologet ini, rumah persundalan lebih tepatnya saya bilang ya, lebih kepada rumah apologet ini, rumah persundalan lebih tepatnya saya bilang ya. Ya saya kasih tahu dulu, rumah persundalan memang. Itu sebenarnya saya mau bikin lagi rumah perlontean ya. Ini itu dia. Ya saya kasih tahu dulu, rumah persundalan memang. Itu sebenarnya saya mau bikin lagi rumah perlontean ya. Ini itu ya. Jadi di Amerika itu ya rumah apologet itu bukan rumah apologet tapi rumah para lonte ya. Jadi seperti si Edis TV itu akan kumpul bersama si Sofiatul, karena Sofiatul sudah bukan lagi menjadi babysitter, dia nggak punya tempat tinggal lagi, dia menumpang di tempat temannya. Dan Saifuddin pun dia tidak punya rumah ya, walaupun dia mendapatkan sudah green card ya di sana, tapi dia tetap menjadi gelandangan karena dia harus mendapatkan pekerjaan gitu loh ya. Dia nggak bekerja walaupun dia ya seperti memulung gitu dan lain-lain. Berapa sih penghasilan itu kan gitu. Coba kalian hidup di Amerika situ seperti apa kehidupan di sana ya. Jadi rumah itu memang untuk mereka kumpul, untuk lainnya semuanya di situ ya, untuk kalian pahami. Dan saya dari awal sudah bilang ya, bahkan sama dengan itu tidak akan jadi. Tapi kalau kalian mau kasih pun kami nggak peduli, tapi kami sangat peduli sebenarnya untuk orang-orang yang punya hati tulus gitu loh. Ada orang hati tulus yang memang botolnya luar biasa, bukan cuma botol kuadrat, tetapi sangat botol, sebotol-botolnya orang botol, nah botol banget, dan dia itu sampai mati-matian bela-belain dalam kemiskinannya untuk memberi untuk si Edis yang botol ini gitu loh. Itu kami pedulinya di situ. Jadi tapi kalau itu Rudi malah dia beda, dia dukung kalian untuk menyumbangkan uangnya supaya si Edis itu tidak fundir ya, karena ada persumpahan ya. Sumpah itu keramat loh. Dan saya mengaminkan itu, dan itu akan terjadi. Tetapi kan si Edis ini bukan orang yang tahu malu, ya kan? Dia akan punya banyak alasan. Ketika di awal itu, saya juga sudah membahas tentang rumah apologet itu tidak akan semudah itu. Ketika mereka bilang akan membangun, saya bahas tentang membangun, itu susah. Bahkan ketika itu menjadi pun susah, ada lurah-lurah. Ada si Edis mengatakan tentang lurah-lurah, semua perkataan saya dijipra. Kayaknya mereka nggak tahu proses untuk membuat rumah apologet ini. Tapi untuk seperti rumah apologet, untuk supaya paham ya, saya baru dibukakan juga, baru sadar itu. Dulu mikirnya rumah apologet untuk perkumpulan, dibodoh-bodohin mereka. Ya kan, netizen ini dibodohin sama Edis. Itu akan perkumpulan orang-orang yang kita apologet akan kumpul di sana. Kebayang nggak sih orang apologet ini banyak yang orang-orang miskin, orang susah loh. Mau datang ke Amerika itu gimana ceritanya? Naik sepeda air gitu ke Amerika. Jadi kalau saya mikirnya gini tuh, kayak misalnya kita ya cari rumah, misalnya saya datang ke rumah ke rumah Ito Rudi. Saya akan bertanya kepada tetangga, permisi, ada tahu nggak rumah apologet di mana di sini? Apologet, iya, siapa nama apologetnya? Rudi Tagalung misalnya gitu. Oh, yang sang Patar, oh yang di situ, orang itu tahu. Jadi sebenarnya ini rumah apologet, ini rumahnya si Edis TV, ya kan, bertanya gini. Jadi ini rumah siapa ya? Oh, ini rumah apologet itu, Edis TV dan juga kawan-kawannya, pada anjing-anjingnya, para lonte-lonte gereja yang lain. Nah itu sih kalau menurut saya. Lanjut itu. Ya, jadi rumah apologet itu hanya untuk topeng saja. Tetapi realitanya dikatakan oleh PS Sarah itu adalah rumah persundalan, rumah kumpul kebo. Kalau saya dulu tidak membongkar kasus ini, mungkin sampai 10 tahun ini, Edis akan mengatakan dana belum cukup membangun rumah bordilnya itu. Akan dibilangnya itu. Tapi dengan adanya saya mempertanyakan itu, buru-buru dia melaporkan keuangannya. Dulu kan tidak pernah dilaporkannya.
Berbeda dengan saya. Apapun yang saya kerjakan, selalu saya laporkan real time. Contoh pembangunan rumah anak terang ini, ada yang bilang, dia kan menggunakan nama Syanu. Aku membangun rumah anak terang ini, kan menggunakan nama aku aja. Ya. Kenapa juga kalian heboh-heboh, sibuk-sibuk, nggak uclim, nggak herder, semua sama. Ya. Kalau nggak ku bicarakan itu, nggak akan pernah saya melaporkan sudah segini dana terkumpul ya. Itu pun di korupsinya. Masa nggak tahu dia 70% dari 8 miliar, itu kan 5,6 miliar. Tapi yang dilaporkannya berapa? 3,5 miliar. Kemana sisanya 2,1 miliar lagi? Itu kalau kalian tahu. Nah, setelah itu apa lagi? Ku bilang, kapan? Nggak bertepi ya? Langsung dibuat aja pengumuman, Desember. Langsung di WA-nya aku, kalau Desember ini tidak jadi, lompat aku dari Monas. Ya kita lihat. Siapa yang menolong siapa? Apakah Tuhannya si Yesus Barabas akan menolong dia? Ataukah Tuhanku yang Yesus adalah Kristus yang menolong aku? Dan tidak akan mempermalukan aku dalam hal ini. Kita buktikan saja, ini udah bulan Desember. Masih ada kesempatan dia untuk mengumpulkan uang. Makanya aku bilang sama herdernya Yesus, bantu kalian, sumbang dia, jual tanah kalian, jual rumah kalian, sumbang dia. Agar Tuhan kalian, Yesus Barabas, terbukti benar. Biar kalah Tuhanku yang adalah Yesus Kristus. Kita buktikan, sanggup nggak kalian mengalahkan Tuhanku yang adalah Yesus Kristus versus Tuhan kalian yang adalah Yesus Barabas itu. Kita buktikan. Ya. Kan gampang, makanya itu Sarah bilang, malah disuruh gini-gini. Itu aku sportif. Kalau orang nggak mau itu, kalau aku sportif, aku terhadap musuh-musuhku selalu sportif. Silakan, mana herder? Bantulah si Edis tipu atas nama Tuhan kalian Yesus Barabas itu, agar dia menang melawan saya dalam pertandingan iman ini, yang mana Tuhan saya adalah Yesus Kristus, bukan Yesus Barabas. Silakan, herder-herder, kirim sebanyak-banyaknya. Kalian jual tanah kalian, kalian jual rumah kalian, agar jangan sampai kalah, agar kalian jangan kalah malu di hadapan Tuhanku sang penakluk. Aku nggak pernah takut dan tidak pernah khawatir atas ucapanku ini. Silakan kalian semua, sok katul bekatul, keluarkan semua tabunganmu. Henry Tarigan, keluarkan uang tabunganmu, bantu saya distipu itu, agar Tuhan kalian Yesus Barabas itu mampu mengalahkan Tuhanku yang Yesus Kristus. Kita lihat siapa yang menang. Itu yang bisa aku sampaikan toh. Lanjut. Iya, betul. Saya juga waktu itu bilang juga untuk waktu itu kita bahas itu dari mulai bulan 10 ya. Lalu saya bilang ya bulan 9 paling enggak kira-kira dia baru menemukan nih, karena kan itu harus ditanya dulu kalau bahasa kita lurah. Jadi itu pemerintah daerah di sana. Untuk kita mau membangun ataupun kita membeli rumah, ya kan? Itu harus dari sana, karena ada beberapa daerah yang tidak bisa, walaupun itu tanah kosong, itu nggak bisa membangun di sana. Jadi nggak semudah itu kayak di Indonesia kita punya uang terus kita langsung ambil, kita mau beli, itu nggak. Kalau di sana nggak bisa, dan itu pun paling cepat itu 3 bulan, tapi biasanya 6 bulan. Makanya saya bilang kalau paling dia itu bulan 12 itu baru membicarakan kayaknya di sana, tapi belum jadi gitu. Jadi itu mustahil banget, nggak mungkin jadi bulan 12. Ya itu memang tidak akan mungkin, dan itu pun tidak akan bisa, apalagi ketika sekarang ya ada beberapa donatur yang sudah menarik diri, ya kan. Itu saya katakan cerdas ya. Tapi ya semoga saja itu nggak cuma isapan jempol. Kadang mereka ini ketika namanya sudah terbongkar seperti Gilbert Lumoindong itu kan, supaya tidak terlalu kelihatan mencolok, saya sudah menarik diri, itu makanya saya akan bahas topiknya itu tuh, tangkap Gilbert Lumoindong, ante-ante Sopiatul. Cuma saya yang berani bahas itu. Dari awal udah mau bahas itu dari tahun lalu. Nah kali itu ini. Tapi memang berani kali kau sempat berani kau sebutkan Gilbert Lumoindong itu mendukung si apa namanya tadi itu, sok katul bekatul. Luar biasa. Aku angkat tangan. Kalau aku yang ku bilang ada seorang pendeta yang dipermalukan sampai cium-cium tangan, itulah yang mendukung sok katul. Nggak aku sebut namanya. Kalau itu langsung aku nggak tahu, beda ya. Nah, silakan. langsung aku sebut namanya, orangnya itu. Ya dari 2024 udah aku bilang itu ante-ante Sopiatul, dan ternyata dari semua pembicaraan Sopiatul katanya bilang, aku ditelepon sama Gilbert, kalau nggak gara-gara Gilbert Lumoindong saya udah bahas ini, saya udah ributin ini, tapi saya disuruh udah diam, gak usah dibahas. Pertanyaannya, kenapa seorang Gilbert Lumoindong peduli banget tentang kasus Edis TV dan Sob Bekatul kan begitu, dan bisa mengatur mereka. Tapi itu nanti di topik yang lain ya. Aku keras banget, aku pengen banget itu orang di penjara, si kentong nomor 1 itu. Nah lanjut ke sini itu lagi tentang edisi. Nah tentang hal ini ya kan, ada satu namanya si Reda itu, si Reda Sitepu kalau nggak salah, yang kata Agatha dia germo mucikari ya, lonte di Eropa. Bukan Reda Manulang kok, Manurung apa? Nantilah, nanti ku cari. Ya, inilah orang yang dimaksud oleh Rudi Yohannes dan PS Sarah ya, di foto yang paling kiri. Pokoknya si Reda lah ya, yang dikatakan si Agatha itu. Ya kalau dipikir-pikir jauh-jauh banget, tapi Reda Marbun. Oh Reda Marbun, ya Reda Marbun. Luar biasa sekali ya, jauh-jauh seperti itu. Yang kan makanya kayak agak malu juga ya.
orang Batak gitu loh. Tapi memang banyak sih orang dari kita ya, merosot dalam etika, ya kan, sudah tidak beradab lagi, dangadong maila, tidak ada rasa malu, ya kan, ngeri juga itu. Tapi ya kita dukung lah ya, kami sangat mendukung sekali untuk Edis TV menjadi Tuhan ini, ya karena dia sudah dituhankan, dan bukan cuma dituhankan, memang dia Tuhan bagi Yuli, ya. Yuli dan juga Sofiatul dan para herder yang di sini. Kita berharap ya Edis bisa membangun kerajaannya di Amerika, ya kan, supaya kita pun bahagia di sini, ya kan. Gimana para netizen, para herder? Oke, lanjut itu. Saya agak-agak apa juga ya. Sebenarnya sudah lama saya amati. Kenapa Sokatul-Bekatul ini selalu mengatakan dia ditelepon oleh Gilbert? Artinya mereka ada nomor telepon, sama-sama punya nomor telepon, dan artinya mereka sering berteleponan. Bagaimana? Cobalah aku tanya, apa urusan Pak Gilbert dalam hal ini? Apakah ini hanya sejenis fitnah atau benaran? Kan gitu ya. Tapi saya melihat itu di roomnya bom suram bom sampai nangis si Sokatul-Bekatul saking ketakutannya. Iya. Saya nggak ngerti apa yang dia takutkan, ya kan? Apakah dia takut nanti stop donasi, nggak bisa lagi makan orang itu di Amerika? Ada pertanyaan satu dari penggemar saya, dibilangnya gini toh. Coba tanya Pastor Sarah itu kan ya. Menurut prediksi Pastor Sarah, nanti Sofiatol dan Saifuddin bisa tinggal di rumah apologet tidak? Kalau bisa, berapa lama bertahan? Enggak mungkin lama. Jadi begini. Pasti dibuang Edis juga itu. Kalau seandainya itu jadi. Ya, jadi orang ini banyak juga namanya herder, nggak tahu apa-apa. Contohlah aku, berangkatlah aku ke Amerika. Tinggal aku di rumah apologet itu. Apa Syedis membiarkan aku tinggal di situ? Tentu Syedis harus menyediakan makan minumku. Apa dia mau? Nggak mau kan? Sehari boleh kau tinggal sini kan? Lebih dari sehari, kau harus bisa cari makan, kau harus bisa cari minum, kau harus bisa ini, kok nggak aku sepak kau katanya. Padahal dia bilang apa? Oh, kita nanti kumpul rame-rame sini, kita ngonten, kita ini. Nggak percaya aku. Bagian gitu. Jadi kalau mengenai urusan ngonten, yang itu di rumah kita pun kita bisa ya. Kayak ini itu bikin konten kan, aku di kafe misalnya. Nah itu makanya aku bilang habis orang di lagi si Edis tipu ini. Makanya nggak salah namanya aku beri Edis tipu. Memang habis semua orang ditipu-tipuinya. Dia tahu dia tuh herder itu kan, aduh udahlah ditipuinya semua herder itu. Makanya orang tuh begitu sadis. Lucunya lagi nih itu, bisa-bisanya Sokatul inilah satu-satunya manusia laknat di dalam dunia maya ini dan di dalam kekristenan, karena dia memberi dan meminta kembali. Entah ajaran dari mana itu. Ya, Rudi Simamora dulu ketika melawan Sokatul, dimintanya kembali uang yang waktu dia menolong Rudi Simamora di penjara, dimintanya kembali. Ya. Sampai apa kata Rudi Simamora? Tunggu dulu ku jual telurku ini. Itu pun kayaknya cuma 2 juta ya. Berapa juta itu dikasih waktu itu? Kurang tahu aku. Kayaknya cuma 2 juta. Minta dibalik. 200 juta. 200. Ya. Dan itu live. Mintanya live loh. Kan ngeri kali. Kemudian sekarang dia minta si RK mengembalikan juga uangnya. Kan ngeri kali nih. Makanya aku laknat kali orang ini. Jadi selama ini dia memberi, itu nggak ikhlas. Tapi ada embel-embelnya biar orang-orang ini tunduk kepada dia. Yang nggak mau tunduk dimintanya kembali. Cuman entah kenapa sama aku, menurut dia pernah dia dukung. Tapi kenapa nggak dimintanya kembali uangnya itu? Aku nggak ngerti sampai sekarang. Tapi sama si Rudi Simamora dimintanya kembali. Sama RK mintanya kembali. Kan begini otak si Sokatul-Bekatul itu. Sama Pak Bombom. Pak Bombom juga. Pak Bombom itu ketakutan kali sama nama Sokatul-Bekatul. Sampai ku tegur Pak Bombom. Kenapa kau takut sama Sokatul-Bekatul? Ada apa? Aku bilang. Enggak lah ya. Kalau bisa nama Sofiatul jangan disebut-sebut. Apa kau ditelepon juga sama orang yang dibilangnya itu Pak Gilbert itu? Aku bilang. Diam Pak Bombom. Pokoknya lain kalau bisa janganlah sebut-sebut Pak Sokatul-Bekatul di roomku katanya. Akhirnya aku bilang ya udahlah. Kalau aku nggak peduli sama dengan itu kan nggak peduli juga kan. Ya tidak selebihnya dari setan, gas. Ya. Silakan. Tanpa mereka pun kita hidup kan gitu. Ya kan. Saya pun seperti juga itu, kata saya banyak ditentang sama ada banyak pendeta kan, teman-teman saya pikir misalnya ada pelayanan yang berkurang kan gitu, ada yang biasanya saya pelayanan di gereja mana terus sudah tidak lagi ya kan, itu ada berkurang, tetapi saya tidak menjadi down karena saya pikir begini, saya kan melayani Tuhan nggak kekurangan ladang untuk saya layani, apa saja bisa, tidak harus dimimbar kan gitu, tetapi orang-orang kayak gini ya kan yang memang makan dari menghujat ya kan,
terus memfitnah, jadi kesaksian palsu kayak saudaranya si anak Batak itu, termasuk juga si Francisca yang orang nenek-nenek yang jelek itu, ya kan, mukanya kok jelek kali, tapi lucu loh itu. Saya bukan mau menghina fisik ya, saya nggak pernah hina fisik orang, tapi orang sering banget hina fisik saya. Cuma yang musuh-musuh itu musuh-musuh kita itu kenapa jelek-jelek semua ya itu? Kalau iya benar, kalau enggak yang juling lah matanya, yang lain lah dia modelnya. Kalau enggak yang agak kecewek-cewekan, ya kan, bingung juga saya. Kayak Pak Saifuddin itu pun udah agak lain kulihat, udah kayak orang habis kena dicodomi, jadi agak cewek, nggak ngerti aku. Ya maaf lah Ibu Ayu. Ya teman-teman, dan live pun langsung rungkat karena ya seperti yang kita tahu sendiri, PS Sarah kalau ngomong itu memang terlalu frontal ya. Bahkan dia ngomong Saifuddin Caikiti itu pernah disodomi katanya. Nah, siapa pelaku penyodomi si Saifuddin Caikiti itu? Teman-teman, itulah tadi ya, bongkar-bongkar habis-habisan dilakukan oleh PS Sarah bersama Rudy Yohanes. Yang pertama membahas tentang rumah apologet yang digalang oleh Edis TV. Dia menipu umat Kristen di Indonesia mengatasnamakan pembangunan rumah apologet, tetapi dikatakan oleh Rudy Iskariot itu adalah rumah apologet kumpul kebo, dan bahkan dikatakan oleh PS Sarah itu rumah persundalan. Nah, sangat seru sekali. Dan ketika Edis tipu itu berjanji kalau sampai akhir Desember belum ada ataupun belum berdiri rumah apologet itu, maka janjinya akan terjun dari Monas. Kita tunggu akhir bulan ini ya, akhir Desember, apakah benar-benar sudah berdiri, sudah ada rumah apologet itu, ataukah si Edis tipu akan menepati janjinya, akan terjun dari Monas katanya. Tetapi teman-teman, ada satu hal penting yang dibongkar juga oleh PS Sarah tentang satu nama pendeta besar di Indonesia, yang mana pendeta ini dulu memang pernah melecehkan agama Islam di gereja ya, di depan jemaatnya. Dia menghina ritual ibadah sholat, menghina zakat dan lain sebagainya, dihina-hinanya di situ, yang lalu membuat jemaat gereja pun tertawa-tawa. Dan ketika akan dilaporkan, dia akhirnya meminta maaf ya dengan datang ke Yusuf Kalla, dan di situ dia cium tangan meminta maaf katanya, dan ujung-ujungnya kasusnya tidak dilaporkan. Dan hal itu membuat PS Sarah lalu membongkarnya kembali, karena menurut PS Sarah pendeta itu ikut campur ataupun ikut berpartisipasi di dalam mendanai hujatan-hujatan yang dilakukan oleh para Kristen tukang hujat yang kabur ke luar negeri, seperti misal Sopiatul dan juga Edis tipu tersebut. Nah teman-teman, tentunya perseteruan sesama anak-anak Theos semakin menarik dan semakin menghibur, dan yang pasti kita akan nantikan episode selanjutnya, perseteruan sesama anak-anak Theos yang tentunya lebih membagongkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.